Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Mor di pelajaran matematika. Hari ini kita kembali belajar matematika untuk kelas 7, di mana bab pertama ini kita belajar mengenai bilangan bulat dan pecahan. Nah, kita akan melanjutkan seri kita yang kemarin. Terakhir kita belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Dan sekarang kita mau belajar mengenai pengurangan bilangan bulat, sifat-sifatnya. Dalam menghitung hasil pengurangan dua bilangan bulat, kita menggunakan garis bilangan. Bilangan yang dikurangkan dapat digambarkan dengan anak panah yang arahnya sesuai dengan bilangan tersebut. Dan apabila bilangan anak panah tersebut arahnya ke sebelah kiri, ya, apabila dikurang. Nah, ini adalah penjelasan untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau bilangan itu positif, maka anak panah ditunjukkan ke arah yang kanan. Tapi kalau bilangan tersebut bilangan negatif, maka kita lihat di anak panah yang menunjukkan ke arah sebelah kiri. Nah, kita ambil contoh yang pertama. 5 dikurang 3. Kita ambil satu garis bilangan. Nah, di sini adalah hanya 5. Kita lihat 5 adalah bilangan positif. Kita lihat mana garis bilangan yang arahnya di sebelah kanan yang positif. Di sini ya 5 ya. Oke. Nah, 5 dikurang 3. Kalau jika dikurang, itu arah panahnya selalu ke sebelah kiri. Nah, begitu ya, ke arah sebelah kiri. Kalau minggu lalu, kalau penjumlahan itu arahnya ke kanan. Kalau penjumlahan itu arahnya ke kanan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat hasil dari 5 dikurang 3 menggunakan garis bilangan. Nah, kita lihat di sini kurang 3, bukan angka 3, tapi dikurangi sebanyak 3, berarti 3 kotak atau 3 petak yang akan kita kurangi. Awalnya dari 5 dikurangi sebanyak 3. 1, 2, 3. Kita arahkan ke arah yang kita kurangi sebanyak 3. Maka hasilnya adalah 2, gitu ya. 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Sampai sini paham? Kita akan lanjutkan ke nomor 2, kedua. Nah, untuk menggunakan garis bilangan, minus 1 dikurang minus 3. Nah, minus 1 kita lihat ya, di mana letak posisi minus 1 di garis bilangan. Karena minus 1 arahnya ada di sebelah kiri, kita akan tandai minus 1 tersebut. Kemudian kita kurangi sebanyak 3 lagi. Bukan angka 3, tapi kita kurangi sebanyak 3 kotak. Tadi kurang berarti arahnya ke sebelah kiri. Berarti 3 kotak. 1, 2, 3. Maka kita lanjutkan, minus 1 dikurang ke arah sebelah kiri sebanyak 3 kali. Berarti berada di titik minus. Berarti minus 1 dikurang minus 3 hasilnya adalah minus 5. Gitu ya, sampai sini paham? Nah, supaya lebih mahir lagi, Bapak kasih tolong yang ini typo ya. Pengurangan. Itu hasil pengurangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. 3 dikurang 7 berapa? 1 dikurang 4. 2 dikurang 1 dikurang 4 hasilnya berapa? 5 dikurang negatif 2 ditambah negatif 4. Nah, berapa hasilnya ya? Kita akan lanjut ke dalam sifat-sifatnya. Adapun sifat-sifat dari pengurangan, yang pertama adalah sifat tertutup. Minggu lalu juga sudah ada ya sifat tertutup pada penjumlahan. Pada pengurangan sama halnya dengan penjumlahan bilangan bulat, selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Artinya gini, nah, setiap pengurangan bilangan bulat hasilnya akan selalu bilangan bulat, begitu ya. Kita akan lanjut. Setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A dikurang B sama dengan C juga bilangan bulat. Jadi A, B, dan C hasilnya selalu bilangan bulat. Tidak ada pengurangan yang hasilnya itu bentuknya persen atau pecah, begitu ya. Lanjut. Ada namanya sifat lawan suatu bilangan. Artinya bagaimana? Kita bisa lihat ini ya. Jika suatu bilangan adalah 1, dia punya lawan. Lawannya negatif 1. Kalau itu 2,
ada lawannya negatif 2. Kalau 3 ada lawannya negatif 3, sampai seterusnya. Jadi suatu dua pengurangan ini selalu memiliki sifat lawan. Dalam sifat lawan ini, keterangan yang diatur Pak dijelaskan dapat disimpulkan bahwa jika A adalah bilangan positif, maka negatif A adalah bilangan negatifnya. Berarti ketika 2 adalah bilangan positif, maka negatif 2 adalah bilangan negatifnya. Jika B adalah bilangan negatif, maka minus B adalah bilangan positifnya. Jadi kalau bilangan negatif itu adalah B, maka negatif B adalah bilangan positifnya. Perhatikan penjelasan berikut. Jika A sama dengan 5, maka bilangan positifnya adalah minus A atau minus 5. Nah, jika B itu tadi di atas dibilang bilangan negatif, kita kasih contoh negatif 8, maka minus B sama dengan tulisannya seperti ini, minus B, pasti sama dengan 8. Begitu ya. Itu adalah bilangan positifnya. Sampai sini jelas? Pasti jelas. Ya, bisa lihat juga ini untuk setiap dan bilangan bulat berlaku A dikurang negatif B itu akan menghasilkan itu sama aja artinya dengan A ditambah B. Begitu ya. Minus A dikurang minus B itu sama saja artinya minus A ditambah B. Jadi kalau ada dua angka minus negatif ada angka negatif berdekatan seperti ini dalam kurung, hasilnya akan menjadi positif seperti ini. Sampai sini mengerti? Bapak harap mengerti ya. Lanjut latihan kedua. Latihan kedua kita tidak usah mengerjakan latihan kedua, kalian hanya mengerjakan latihan pertama saja ya. Untuk pengumpulannya nanti Bapak akan jelaskan buat via Zoom. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap mengikuti panduan dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan.